lewat sini, Nona. Aku telah bertransmigrasi ke dalam sebuah novel romansa klasik sebagai waris terkaya yang berasal dari keluarga Y terkemuka di ibu kota. Anak ke-6. Nona Muda, Initela Pergi dari Rumah Bertintin. Terima kasih atas kerja keras Anda. Sontuan dan Kelima Tuan Muda sudah menunggu Anda di rumah. Ayo pergi. Sayangnya, seluruh keluarga Y menjadi umpan meriam. Meskipun memiliki 5 saudara laki-laki yang sangat berbakat, mereka dilanda kesialan. Kakak tertua Yi Yunhuai, CEO perkasa dengan kekuasaan besar, ternyata dijebak oleh orang-orang keji dan dipenjara. Zozo, maukah kau tinggal? Kumohon, Zhao Zhao. Kakak kedua Yelan, kaisar film terkenal, mencari mantan pacar yang memutuskannya saat menuntut penjelasan. Minggir Fearless Yi, enyah dari jalan. Yi Qian, penyembuh ilahi dengan tangan suci, ternyata meledak di institut penelitian karena kecemburuan kolega. Kakak Kimpat Yi Chuyan, seorang tentara pasukan khusus yang berjuang untuk negaranya, tidak pernah mundur bahkan dalam hujan peluru, namun tewas karena pengkhianatan saudara. Kakak kelima jenius Ye Xiao, gagal membalas dendam keluarga Yi. Sebaliknya, satu kakinya patah, hidup menjadi sengsara, mencari nafkah dengan mengumpulkan sampah. Sungguh awal yang bencana. Setelah Anda, Nona. Saya Yin Huai, kakak Anda. Ya Sanzi, adik Anda. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui kakek. Orang tua itu mungkin sedang tidur siang. Mari kita kecilkan suara kita untuk saat ini. Mohon izinkan kami. Kakak, seseorang membuat keributan. Haruskah aku mengusir mereka? Sisi romantisku yang putus asa kembali berulah. Siapa yang bicara? Kakak kedua benar-benar hancur oleh wanita ini. Setelah dia menipu hatinya dan menguras uangnya, dia memutusnya sepenuhnya, menyebabkan reputasi aktor terkenal itu hancur lebur, mati tragis di jalanan. Mungkinkah adik perempuanku yang bicara? Padahal jelas dia tidak membuka mulutnya untuk bicara. Kenapa aku bisa mendengar pikirannya kalau begitu? Apakah ini telepati antar saudara? Tidak perlu kita masak. Kakek, kabulkan permintaan kami. Kabulkan saja, jangan naif. Wanita ini, mereka hanya mengincar uang keluarga kita. Kakek, bagaimana bisa kakek berkata begitu tentang dia? Kakak. Lepaskan saja. Lon, aku tidak mau gara-gara aku. Keluarga jadi berantakan. Mungkin memang sudah ditakdirkan. Tapi takdirnya rencana lain. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Aku tidak pernah menginginkan 1 sen pun dari keluarga Anda. Aku bahkan tidak meminta Anda memberi saya 1 sen pun. Kamu benar-benar tidak membiarkannya mentransfer 1 sen pun. Tapi kamu menginginkan segalanya secara tidak langsung. Ingin membeli sesuatu, kamu akan mempostingnya di media sosial, dan mengaturnya agar hanya terlihat oleh kakak kedua. Bodoh sekali, dibiarkan dalam kegelapan. Selalu mencari alasan untuk mengirimkan barang padamu. Kakak keduaku sempurna dalam segala hal. Kecuali saat memilih kelahirannya kembali. IQ-nya kurang cerdas. Kamu menganggap orang lain suci bagai rembulan. Mereka memperlakukanmu seperti mesin ATM. Ini tidak... Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini suara hati anak ini? Ingin uang bukanlah masalah besar. Sebagai aktor terkenal, aku tidak kekurangan uang. Pokoknya, Zhao Zhao menyelamatkan hidupku. Tanpanya, aku tidak akan menjadi diriku hari ini. Kakek, bukankah ini lebih penting daripada segalanya? Dinasti Qing sudah lama runtuh. Sekarang ini, tidaklah modis untuk berjanji menikah sebagai balas budi. Kakek, kau telah mengajariku sejak kecil. Seseorang harus tahu cara membalas budi. Bahkan seorang dermawan palsu pun tetaplah manusia. Kakakku yang sedang kasmaran. Bodoh kaya dan tampan. Siapa lagi yang akan hidup kalau bukan kamu? Aduh, kapan Bai Zhao pernah menyelamatkan nyawa kakak kedua yang murahan itu? Apakah kamu bicara tentang masa kuliah kita dulu? Kalian naik kapal pesiar untuk bersenang-senang, tapi tiba-tiba mengalami kapal karam, dan akhirnya terdampar di pulau terpencil, kan? Ya, yang itu. Oh, aku ingat sekarang. Ada yang kamu perlukan? Ada gosip yang menarik sekali. Adik perempuan ini memang tahu. Kakak keduaku menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Tidak, kenapa aku menyedihkan lagi? Coba ceritakan lebih lanjut. Kamu mungkin belum tahu, kakak kedua. Dulu saat kapal karam itu, bukan Bai Zhao yang menarikmu sama sekali. Saat kamu berenang ke pulau kecil itu, itu lumba-lumba yang membawamu ke darat. Ada APA, sayang. Meskipun begitu, Zhao Zhao memang merawatmu dengan baik. Selama sehari malam penuh. Dengan baik memberiku tikar jerami untuk kehangatan. Perhatian itu omong kosong belaka.
membungkusmu dengan tikar jerami. Bukan soal memberi kehangatan, hanya khawatir kamu mati dan membusuk, bisa terkena penyakit. Kakak kedua yang tak tergoyahkan. Dia bahkan meneleponku sendiri, tepat saat aku bangun. Kebetulan Bai Zhao berjalan di sebelah kakak kedua, dan mengenakan jubah sebagai penyelamatku. Kakak kedua benar-benar mempercayainya. Setelah diselamatkan, tidak hanya dia memperlakukannya seperti gadis impiannya, tetapi juga memberinya sejumlah besar uang. Jika dia benar-benar ingin membalas budi, seharusnya dia bergabung dengan asosiasi konservasi laut. Kalau dipikir-pikir, cintamu itu sungguh menyentuh dan mengagumkan. Aku akan selalu mendukungmu, Kat. Selama kamu bahagia. Kenapa hatiku tiba-tiba terasa sangat sakit? Kakak Lon hebat sekali. Keluargamu tidak keberatan kita bersama. Aku tiba-tiba teringat, dulu saat kita jatuh ke laut, kukira aku melihat lumba-lumba. Kau ingat? Kenapa dia tiba-tiba membahas ini? Kakak Lon, kamu bicara apa? Kamu pasti salah. Aku tidak ingat. Bai Zhao, kenapa kamu bohong? Baru saja, aku sudah mengingat semuanya. Aku sendirian di pantai. Kamu bahkan tidak pernah mencoba menyelamatkanku. Ya Tuhan, kenapa kakak kedua tiba-tiba bersemangat? Kecerdasan. Lon, dengarkan aku. Pergi sana, mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Kakak kedua terlihat sangat sedih. Jangan sedih lagi. Apakah ini adik perempuan yang baru kembali? Meskipun kamu baru saja menusuk hatiku dengan sangat dalam. Tapi, Sering dikatakan, bahkan jika kamu gagal 99 kali, kamu harus bangkit dan mencoba sekali lagi, hanya untuk membuatnya menjadi angka bulat. Gadis ini benar-benar Kamu pasti Yi Xuanji. Sini, sini. Aku, halo, kakek. Halo, ingat aku Yi Jingchen. Memimpin dunia bisnis selama bertahun-tahun, hanya memimpin yang tangguh dan kuat. Oke, Ini pertama kalinya membimbing seseorang yang begitu manis dan lembut. Gadis Kessel. Sebenarnya aku sedikit gugup. Cucu kecilku, selamat datang di rumah. Ada beberapa aturan yang harus diikuti. Kakek perlu menjelaskannya padamu. Pertama-tama, Apakah kakek benar-benar seorang pengusaha? Dan Bukan Sireng Guru, mulai menguliahi sejak pertemuan pertama. Membosankan sekali. UPS, bisa-bisa cucu kecilku jadi tidak suka padaku. makanya, orang tua. Aduh, di tangan kakek, masih ada bekas luka lama ini. Jangan pikir kakek selalu begitu sopan sekarang. Di masa mudanya, seorang pejuang yang berjuang demi cinta. Dahulu, saat ulang tahun nenek, kakek memetik banyak bunga indah, membungkusnya dan mengirimkannya. Tapi tak disangka, Aduh. Ini $5 juta untuk uang jajanmu. Belanjakan sesukamu. Ani hanya hadiah selamat datang. Kakek, ya ampun, kamu hampir seperti kakek kandungku. Kamu adalah segalanya bagiku. Selanjutnya apa? Lanjutkan saja. Akhirnya dapat kesempatan. Mendengar gosip orang tua itu, ternyata terganggu oleh 5 juta. hanya 5 juta membuat pikiran gelisah. Seharusnya tidak terjadi. Dari mana sebenarnya cucu kecilku mendapatkan informasi ini? Dia bahkan tahu tentang kejadian lama dari masa lalu. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terus menggangguku sendirian seperti ini. Aduh, Bas, apakah kamu tidak akan pergi ke perusahaan sore ini? Bawa adikmu bersamamu. Apakah kamu mau tinggal di sini? Kembali ke perusahaan bersamaku. Tidak, insiden itu terjadi hari ini. Hampir lupa. Hari ini adalah harinya. Kakak Sulung menandatangani kontrak bermasalah. Divonis penjara karena kejahatan finansial. Apa? Kakak Sulung, aku akan ikut denganmu. Apa sebenarnya yang salah dengan dokumen itu? Itu benar-benar bisa membuatku dihukum dan dipenjara. Kakak Sulung selalu berhati-hati. Bagaimana bisa begitu? Menandatangani kontrak yang begitu bermasalah. Gadis kecil itu benar tentang apa yang baru saja terjadi. Dia sepertinya benar-benar bisa meramal masa depan. Yun Huai, kamu akan pergi ke perusahaan hari ini. Kemanapun kamu pergi, bawa adik perempuanmu bersamamu. Jaga dia baik-baik. Aku mengerti sekarang. Adik perempuan, ayo pergi. Aku perhatikan kamu menatap tangan kakek. Ada yang salah. Tidak, tidak sama sekali. Aku hanya melihat tangan kakek. Ada bekas luka. Hanya sedikit penasaran. Oh, tiba-tiba teringat ini. Bekas leukemia. Bekas luka itu dari saat kakek dan nenek sedang menyetakan cinta mereka. Kakek tidak sengaja menginjak kotoran ayam dan jatuh parah. Cucuku yang baik hati punya hati paling murni. Punya hati paling murni. Hanya kalian berdua bajingan yang punya pikiran kotor. Kakek tidak menyalahkanku. Itu semua ide kakak sulung. Aku ada rapat. Pergi main di tempat lain dulu. Bayar aku selesaikan dulu. Dan aku akan mengajak kalian berkeliling perusahaan. Oak. Presiden. Kakak Sulung tampan sekali.
Adik perempuan punya selera bagus. Sayang sekali, pria setampan ini dijebak oleh sekretaris kepercayaannya. Akhirnya masuk penjara karena kejahatan finansial. Kakak laki-laki itu hanya mengoperasikan mesin jahit selama beberapa hari. Lalu mari sekretariat adil di penjara. Apa yang bisa dilakukan tentang ini? Bagaimana aku bisa tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda apapun? Pengingat, kakak. Apa? Apakah ada masalah dengan presiden? Aku baru ingat, sudah lama kita tidak memeriksa laporan keuangan. Pergi dan bersiaplah semua buku rekening keuangan dari beberapa tahun terakhir. Kirimkan aku salinannya. Ini perintah CEO. Aduh, kenapa bos tiba-tiba teringat untuk memeriksa laporan keuangan? Di bawah kendalimu. Ayo pergi. Biar ku ajak kau berkeliling perusahaan. Baiklah kalau begitu. Pergilah tunjukkan dirimu di depan ketiga sekretarisku. Mari kita lihat siapa yang benar-benar mencoba menggangguku. Selamat pagi, Presiden YE. Untuk dokumen-dokumen itu, taruh saja di mejaku. Siapa ini? Terlihat agak familiar. Mungkinkah sekretaris Yo mencoba mencelakaiku? Ani Jolie, sekretarisku. Ini adik perempuanku, Ye Zunzi. Halo, Nona kecil. Halo, asisten Yo. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis muda yang manja. Jolie. Jadi itu kamu. Ada apa denganku, Sio? Kakak Yoli adalah kakakku, benar-benar adik yang setia. Dalam buku itu, dia tancap gas, dan dengan cepat menghabisi penjahat itu. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Seeker Anjing Kessel yang berandakan. Apakah kamu operasi plastik di Korea? Bos, apakah saya melakukan kesalahan? Sekretaris Yo biasanya sangat ceroboh. Apakah dia benar-benar akan membalas dendam untukku? Pekerjaanmu akhir-akhir ini sangat bagus. Ah, terima kasih atas pujiannya, Sio. Nanti aku akan mengajak adik perempuanku untuk memeriksa perusahaan. Ikutlah dengan kami. Ah, baiklah. Ayo pergi. Taruh ini di kantor Presiden Ye. Baiklah. Nanti, Urus document ini. Rapikan dengan benar. HEI, Presiden YE. Document Penawar en Goldwater, Betela 10 dan 10 Lezekan. Tinggal menunggu tanda tangan Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda, Sekretaris Su. Tidak, Tuan Bos. Usulan penawaran ini beracun. Bukan, Kak. Kakak, aku mau kopi. Baik, Kak. Aku akan buatkan secangkir. Aku terlalu terburu-buru tadi. Presiden Ye, bagaimana dengan dokumen tender proyek tadi? Oh. Aku baru saja melihat seekor serangga di atas. Aku takut bereaksi stres. Aku benar-benar tidak menyangka. Jadi CEO yang dingin dan angkuh pun takut serangga. Dan menurutmu ini salah siapa? Presiden. Proyek Golden Water Bay sangat diminati. Sebaiknya Anda segera menandatangani perjanjian. Berhenti bicara omong kosong. Dasar kau tidak tahu terima kasih. Kakak menyanjamu sepenuh hati. Kau menyeret kakak ke jurang. Silent kau. Ternyata sekretaris Su mengkhianatiku. Setelah proyek Golden Water Bay runtuh, kemarahan publik menyebar kemana-mana. Sekretaris Su mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri. Tahun-tahun pembukuan palsu terungkap, mendorong bos besar untuk menanggung kesalahan. Bagaimana mungkin? Sekretaris Su adalah teman SMA-ku. Saat itu, keluarganya miskin. Akulah yang selalu mendukungnya. Dia sengaja mendekati kakak saat itu. Identitas asli, putra haram ketua grup Su. Apa? Masue. Saya cetak salinan baru proposal tender sekarang juga. Sekretaris Su tahu identitasnya sebagai anak haram. Tidak akan pernah diakui secara terbuka. Untuk merebut kekuasaan secara terbuka dan sah, dia ingin menginjak mayat keluarga Ye kita untuk naik. Aku. Dia punya angan-angan yang cukup besar. Sekretaris Zhou. Selidiki Sekretaris Su semua rekaman pengawasan di perusahaan. Baik. Presiden Ye bisa menandatangani sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Anda tidak terburu-buru.
Tapi Presiden Ye, proyek Jin Suiwan ini sangat diminati. Saya merasa proyek ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Bagaimana jika kita terlambat beberapa menit saja? Dan auront-l'un mandat lui kita? Apa yang ditakdirkan akan datang pada akhirnya. Apa yang tidak ditakdirkan seharusnya tidak dipaksakan. Wow kak, kamu tampan sekali. Apa yang membuatmu tiba-tiba sadar akan kenyataan? Ada apa, Uej? Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Aku tahu kamu terburu-buru, tapi jangan terburu-buru dulu. Kamu menghalangi pandanganku pada pria tampan itu. Ini pasti nona muda yang baru kembali. Ah, betapa menggemaskannya. Lia, UEGE. Nona muda ini mulai kesal karena menunggu. Cepat tanda tangani kertasnya, supaya kita bisa mengajaknya bermain. Kakak, apapun yang terjadi, jangan tanda tangani. HEI, Presiden YE. Aku sudah mendiskusikannya dengan mitra kita. Tidak menandatangani akan dianggap pelanggaran kontrak. Itu akan merusak reputasi Y Group kami. Sesederhana itu. Katakan pada mitra bahwa dalam perjalananmu ke rapat bisnis, kamu memergoki pacarmu selingkuh dan pergi untuk menghadapi mereka. Apakah pria ini benar-benar sehebat itu? Pria ini benar-benar tidak mau mendengarkan akal sehat. Tuan YE. Tolong, Anda pasti bertanda. Mereka cukup terburu-buru di sana. Sudah berapa lama kita saling kenal, Xiao Su? Hampir 10 tahun. Kurasa? 1 dekade waktu. Kakap untuk banyak hal berubah tanpa dikenali. Tentu saja mungkin juga. Aku tidak pernah melihat dengan jelas. Apa artinya ini? Mungkinkah YE Yunwei telah menemukan sesuatu? Tidak perlu terburu-buru dengan proyek ini. Bukankah rapat tender lusa? Kita masih punya waktu. Baik, CEO. Jika Sekretaris Su benar-benar ditemukan bermasalah, aku akan pastikan dia berharap dia mati saja. Aku tidak menyangka akan terselesaikan, tanpa aku harus ikut campur. Sayangnya, semua pemikiran itu membuatku sangat lapar. Ayo kita makan. Oak. Pesan saja apapun yang ingin kamu makan. Apa yang Anda rekomendasikan, bos? Wow, pasta seafood Italia, 35.000 benar-benar layak menyandang gelar dapur kekaisaran kerajaan. Pavilion Tianjin. Aku jadi bingung mau pilih apa. Pesan saja yang pernah kamu coba dan tahu pasti enak. Soalnya aku benar-benar tidak pernah memesan makanan sendiri. Semua diurus asisten. Sejak kecil aku sudah kenyang dengan hidangan langka. Aku juga tidak punya selera makan yang berlebihan. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku belum benar-benar makan banyak. Adik kecil yang jauh dari rumah. Pasti kamu sudah banyak menderita. Baiklah. APA. Mari kita pesan masing-masing satu dan coba. Tidak. Kak, pikirkan baik-baik. Kenapa kita pesan sebanyak ini? Sayang, makan sayuranmu. Sayang, Kamu baru saja pulang. Istirahatlah yang baik beberapa hari ini. tidak perlu pergi ke sekolah. Tidak ada lagi bangun pagi untukku. Baiklah, aku akan dengarkan kakek. Aduh, Kakak kelimamu satu sekolah denganmu. Dia di kelas 83, tingkat 2 divisi SMA. Rizky, jika ada masalah, ingat untuk menemuinya. Kakak kelima hampir lupa. Kakak kelima akan mengalami kecelakaan hari ini. sesuatu akan terjadi pada Rizky. Sepertinya kita harus pergi ke sekolah juga. Padahal aku baru saja bilang kita tidak akan pergi. Pergilah. Pergi ke sekolah. Anak-anak harus fokus bersekolah. Benar kan, bos? Ya, kamu harus sekolah hari ini. Baiklah. Xiaochen. Tuan. Segera antar nona muda ke sekolah. Siap. Nona muda, ayo kita pergi. Aduh, hari orang dewasa sedalam lautan. Aku tidak bisa memahaminya. Bukankah itu di bawah kendalimu? Baiklah, aku akan pergi ke sekolah. Selamat tinggal, kakak-kakek. Dadah, dadah, dadah. Segera hubungi Lau Wu. Kemana pun dia pergi hari ini. Pastikan membawa Xiao Bao. Ye Xiao, kamu ternyata punya adik perempuan. Dan dia sangat menggemaskan. Jadi kamu adik perempuan yang kakak besar sebutkan, domba kecil yang rapuh itu. Halo, kakak kelima. Aduh, memulung bersama kakakmu. Sungguh sepasang saudara yang malang. Maksudmu memulung? Kapan aku jadi bahan lelucon? Bukan, itu tadi adik perempuanku yang bicara. Ada APA dengannya? Kenapa dia menatapku seperti itu?
Aku benar-benar bisa mendengar pikiran adik perempuanku. Apakah ini kakakku? Yang katanya adalah pria pilihan cahaya. Kenapa tiba-tiba jadi narsis sekali? Oh, kami sudah terbiasa melihat kakak kelima memulung. Lupa kalau dia dulu adalah preman sekolah di wilayahnya. Ini yang kakak besar maksud. Adik perempuan itu rapuh seperti domba kecil. Tapi kenapa urusannya memulung? Kak, jangan hanya melihat kakak kelima tidur di kelas. Begadang semalam main game. Tapi nilainya sebenarnya sangat bagus. Palsu. Begadang main game itu gayanya. Memakai headphone untuk diam-diam mendengarkan kelas online. Tidur di kelas murni untuk mengejar istirahat. Ini juga bisa membingungkan kalian semua. Bagaimana dia tahu? Kak, kakak kelimamu tidak pernah mengerjakan PR. Tapi dia selalu masuk 3 besar di angkatannya. Ah, hanya saja kalian tidak melihat sisi usahanya. Kertas ujiannya usang karena latihan sampai terlihat seperti permainan lian-lian kan. Kamu. Kamu luar biasa, kakak kelima. Kazambangan hanyalah samaran pelendangnya. Involusi adalah keahlian utamanya. Aku, pengaturan karakterku hancur, begitu saja seperti ini. Adikku tersayang, kakakmu tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga sangat atletis. Bellhomme Lagi Diamant Dapanil et Sampiona 17 Pugian. Stamina fisiknya sungguh menakjubkan. Sudah, jangan bicara, memalukan. Pernah suatu ketika, Sekolakami Mangadakan Perjalanan Mandaki Gunung Tai. kami menyerah begitu saja saat sampai di loket tiket. Dia mendaki langsung ke puncak gunung. Staminanya sungguh luar biasa. Hebat sekali. Kakak kelima pingsan karena kelelahan begitu dia kembali. Seluruh tubuhnya lemas. Hanya mulutnya yang keras. Adik hasil tahu terlalu banyak. Aku bisa mendengar isi pikiranmu. Perlakukan saja adikmu seperti peri surgawi yang turun ke bumi. Dikirim untuk menyelamatkan kita manusia saja sudah cukup. Bersikap lembutlah pada adikmu. Jangan membuat kesan yang buruk. Sebenarnya, aku bukan satu-satunya pria yang dipilih oleh cahaya. Pencahayaan ini agak terlalu lebar. Ini benar-benar menangkap seluruh keluargaku dalam bidikan. Baru sehari dia kembali, dan dia sudah meluluhkan 2 patung es di rumah. Mungkinkah dia merapal semacam mantra? Hei, bukankah ini kakak Xiao? Apakah kau siap untuk pertandingan hari ini? Biar kulihat apa yang terjadi. Aduh. YX, sudah lama tidak bertemu. Kau tertinggal jauh. Kau bahkan sudah belajar mengurus bayi. Ya? Siapa yang bicara soal menyusui? Ashley. Oh, anjing golden retriever siapa yang lepas dari kandang? Sombong sekali. Pasti mengandalkan undang-undang perlindungan hewan. Deskripsimu cukup hidup ya. Kamu pikir kamu siapa? Percaya atau tidak? Ini adik kecilku. Nanleo, aku sarankan kau menghormatinya. Baiklah. Jangan bilang kau lupa taruhan kita. Kuarab Koanga Sat Kokala. Jaga mulutmu agar tetap sekasar sekarang. Ungkapan ini, dan begitu juga denganmu. Kakak, ada apa denganmu? Mungkinkah adikku naksir, pria pirang itu? Ternyata itu kakak Lu, di masa mudanya. Bertingkah angkuh seolah dia yang paling hebat. Ada apa dengan kakak? Oh, tidak apa-apa. Orang yang barusan itu, selalu jadi musuh bebuyutanku. Sejak pertama kali aku bertemu dengannya, dia selalu sombong begini. Tapi masa depan Lunan terlihat menyedihkan. Dia berusaha segala cara untuk jadi om-om kaya. Kakakku sangat ganas seperti serigala. Cerita hantu macam apa ini? Keluarga kita akan bangkrut di masa depan. Bersama-sama, kedua orang ini membentak. Setelah keluargaku bangkrut, musuhku menerimaku. Adik kecil. Apa kau baru saja bergabung dengan keluarga kami? Apa kau tidak tahu keluarga kita adalah yang terkaya di ibu kota? Aku tahu. Lalu kenapa kau berkata begitu? Keluarga kita mungkin bangkrut. Tidak mungkin. Lagi pula, masa depan Lunan terlihat menyedihkan. Aduh, kakak Lu ingin mendukung kakak Wu. Sebenarnya, alasan utamanya masih karena... Cepat, katakan padaku. Ada APA, ada masalah? Tidak banyak. Hanya sedikit khawatir tentang kakakmu. Aku tahu kau khawatir, tapi jangan khawatir dulu. Aku akan segera mendengar alasannya. Cepat. Khawatir? Kau bicara soal taruhan itu? Ini. Hahaha, tidak banyak.
Hanya balapan motor. Aku membuat janji dengan Lunan hari ini. Akan ada pertarungan kecepatan dan adrenalin. Siapa yang kalah? Siapapun yang menyajikan teh atau air kepada orang lain, menjadi adik selama sebulan. Bukankah ini kakak kelimaku? Keuntungan di masa depan, hanya satu kalimat. Kakak Lu melayaninya dengan sukarela. Keberuntungan seperti itu benar-benar ada? Tapi jalan pegunungan terlalu berbahaya. Mungkin kau harus mencari tempat lain. Tidak percaya keahlianku? Bukan hanya jalan pegunungan yang berkelok, bahkan 18 tikungan di gunung. Semua bisa kutaklukkan. Malam ini, kakak kelima akan menderita. Ban motor bocor dan kakinya yang kanan cedera. Mulai saat itu, dia hanya bisa berjalan jarak pendek. Pincang. Beberapa kata singkat adikku, menghancurkan begitu banyak kelembutanku. Terjemahan imersim, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Motorku adalah yang terbaik, tidak mungkin ada yang salah. Tapi di dalam motor kakak kelima, Sizireng telah memasang detonator Kessel. Brengsek Lunan itu. Kau mencoba mencelakaiku? Tidak mungkin. Yang mana ya? Dipasang sama om-om tua itu kan? Nggak ingat persis. Kok bisa lupa gitu? Aku ini beneran kakakmu atau bukan sih? Cuma gara-gara masalah ini, kakak Lu selalu merasa bersalah, dan ingin mengurus kakak kelima. Kalau begitu bukan Lunan yang melakukannya. Sayangnya, kakakku beratnya 50 kg, hampir seluruhnya pemberontakan. Benar-benar menolak setuju dengan Lunan apapun yang terjadi. Sayang sekali. Gadis kecil ini mulai lagi, memikirkan hal-hal yang absurd. Kakak kelima, bisakah kau membawaku ke? Ingin mengunjungi bengkel lokomotif? Aku belum pernah melihat lokomotif sebelumnya. Aku benar-benar ingin melihatnya. Tolong ya. Tidak memberitahu kakak kelima langsung tentang masalah ini. Jadi aku harus melakukannya sendiri. Nanti siang, aku akan membius kakak kelima. Nanti juga beres, mengganti bannya untuknya. Hanya saja aku belum pernah memperbaiki motor sebelumnya. Tapi tidak masalah. Aku pernah memperbaiki sepeda. Prinsipnya seharusnya sama. Sama sekali berbeda, oke? Kakak kelima. Tentu saja bisa. Ayo pergi. Adik perempuan. Hari ini aku akan memberimu panduan lengkap tentang segalanya. Pembongkaran sepeda motor. Aku bilang mengambil tindakan APA pun. Kakak kelima benar-benar akan membongkar mobilnya sendiri. Bukankah itu terlalu merepotkan? Tidak. Adik perempuan, kasih sayangmu terlalu berat. Kakak sebaiknya melakukannya sendiri. Aku akan menunjukkannya untukmu segera. Ini, pasti hari ini, sepeda motor yang akan segera keluar. Wow, keren sekali. Tentu saja, ini mahakarya yang kubanggakan. Kakak kelima, APA ini? Ini adalah alat pemicunya. Saya akan pergi ke kantor polisi. Seseorang mencoba mencelakai saya. Kakak kelima sepertinya tidak terlalu pintar. Periksa juga sepeda motor lainnya. Bagaimana jika sepeda motor lain juga bermasalah? Dalang meledakkannya sekaligus. Kakak kelima, bukankah kamu pergi ke polisi? Kenapa kamu tidak pergi? Aku sudah memikirkannya, tapi memutuskan untuk memeriksa semua mobil lain dulu, lalu pergi ke kantor polisi. Lajpila, mengurangi beban kerja rekan-rekan polisi kita. Ini tanggung jawab semua orang. Kakak kelima benar. Bahkan di hati adik perempuan ini, tidak bisa begitu keren, tangguh, dan luar biasa. Kalau baju jenggot bertingkah seperti orang bodoh. Kakak kelima, aku ingin mencoba mengendarai sepeda motor ini. Yah, aku bisa. Tapi kamu masih terlalu muda sekarang. Tunggu sampai kamu dewasa. Aku akan mengajarimu mengendarainya nanti. Kurasa aku bisa melakukannya. Tidak, kakimu terlalu pendek. Tidak bisa mencengkeram sepeda motor. Kakak kelima, menurut taruhan antara kamu dan Lunan, seharusnya malam ini, siapapun yang pertama melewati garis finish, lakukan saja seperti yang mereka katakan. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Karena dendam tidak pernah bertahan semalaman. Ya, memang begitu. Kami menerima hasil taruhan.
Ah, pelakunya sudah tertangkap. Aku ada pertandingan hari ini. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kakakku, untuk mengurus akibatnya untukku. Dan bawa adik perempuan ke bersama. Jaga dia baik-baik. Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Hehehe. Ah. Selanjutnya, aku serahkan padamu, Cat. Aku. Adik perempuan, Yu Yuanqi, dari asrama kami. Ibu asrama, serba bisa. Apa yang mengganggumu, kamu bisa memberitahunya. Apa aku ini orang yang benar-benar hina? Benar saja. Setiap asrama laki-laki punya satu. Ayahku sendiri. Aduh. Saudara menusuk saudara dari belakang. Semua berkat kulit tebal. Aduh. Beruntung adik Sun penurut dan mudah diatur. Kaksa. Ah, di mana orangnya? Menyerah saja, anak anjing kecil. Kamu bukan tandinganku. Jadilah baik, dan sajikan aku teh dan air. Yi Xiao Kawasaki, ketika kamu sudah mengalahkanku, baru kamu bisa bicara besar. Simpan mimpi kosongmu untuk waktu tidur. Baiklah, mari kita mulai. Aku pergi ke Shui. Y Xiao, ini. Bukankah ini adikmu? Kenapa dia begitu bas? Bagaimana aku tahu? Bukankah gadis ini seharusnya bersama Yu Yuan? Aku benar-benar kalah telak di bidangku sendiri. Olah adik perempuanku. Adik perempuan. Siapa yang mengajarimu naik sepeda? Siapa gurumu? Tidak ada yang mengajariku. Aku hanya berkendara santai. Tidak terlalu berbahaya. Kuatnya keterlaluan. Adik perempuan. Konfigurasi apa yang kamu pasang di mobil ini? Bagaimana bisa melaju begitu cepat? Shoo. Baru saja memasang pelindung ketepatan waktu. Harta karun tepat waktu. Kakak kelima. Sesuai taruhan antara kamu dan Lunan, seharusnya malam ini kalian, siapapun yang melewati garis finish duluan, akan mendengarkan orang itu kan? Ya, memang begitu. Aku menerima kekalahan dengan lapang dada. Aku akan pergi. UBS. Kakak Xiao. Kamu akhirnya kembali. Adik perempuan hilang. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada bibi nanti? Aku sudah bersusah payah datang ke sini. Ah. Wow. Apa ini? Kaisar Kuno. Dikelilingi oleh pengagum. Sungguh pemandangan. Mengantuk sekali di kelas. Kamu tidak perlu pergi sekolah 2 hari ini. Tidak perlu kembali ke kelas nanti. Benarkah? Tentu saja benar. Hor. Tunggu sebentar. Tidak kembali ke kelasku? Apa maksudnya? Ini bukan seperti yang kupikirkan kan? Kakak kelimamu di sini tidak punya teman sebangku. Jadi, membiarkanmu merasakan kehidupan SMA 2 hari lebih awal. Senang atau tidak? Apa kamu bercanda? Siswa SD di SMA? Maaf. Boleh aku lihat? Apakah kamu mencarinya di bawah? Aku tidak bisa menemukan sesuatu. Terima kasih. Kakak kelima, siapa gadis ini? Dia adalah ketua kelas kita, si Rongrong. Ya ampun, ternyata menjadi ratu bisnis masa depan. Ketua grup 11, dulu Rongrong. Akankah ketua kelas benar-benar sehebat ini di masa depan? Bagaimana dia bisa berubah dari kecantikan lembut di depanku sekarang, menjadi di masa depan, bunga pemakan manusia yang mendominasi? Itu tidak benar. Ketua kelas juga punya adik laki-laki, si Cheng, keluarga terpandang biasa. Semua diwariskan kepada putiranya.
Sayangnya. Ketua kelas. Apa yang kamu carry? Aku mencari cincin ruby. Cincin ruby. Beli saja yang lain jika kamu kehilangannya. Bagaimana bisa semua kakakku begitu kaya dan murah hati? Itu adalah cincin leluhur keluarga 11 Rong. Itu adalah cincin pusaka keluargaku. Tidak bisa dibeli. Bagaimana mungkin adik kecil bahkan? Urusan keluarga, 11 semuanya jelas. Nenekku meninggal dunia kemarin pagi-pagi sekali. Beliau memberiku sebuah cincin. Aku berencana mengembalikannya ke rumah kakekku pagi ini. Tapi sekarang cincin itu hilang. Bagaimana bisa hilang? Apakah dicuri? Mungkin semua orang bisa bantu mencarinya. Ketua kelas biasanya sangat membantu kita. Mari kita semua saling membantu mencarinya. Terima kasih semuanya. Tidak bisa menemukannya. Bagaimana aku harus menjelaskan pada kakek? Bisakah kamu jelaskan apa yang terjadi saat itu? Ini adalah kotak yang dibuat khusus. Membutuhkan teknik khusus untuk membukanya. Pagi ini, aku kembali bersama Siaeng. Dia bilang ingin melihat cincinnya. Jadi aku biarkan dia melihatnya dulu. Aku pergi ke kamar mandi. Tapi aku tidak bisa membuka kotak teka-teki itu. Baru setelah kakakku kembali, dia membantuku membukanya. Setelah kamu kembali, cincinnya sudah hilang. Aku ada di kursiku, dan tidak pernah beranjak. Teman-teman sekelas lain, semua bisa bersaksi untukku. Memang benar, dia benar-benar selalu duduk di sini. Jangan semua menatapku sekarang. Orang pertama yang dicari kakakku adalah aku. Xiao Cheng. Maaf. Hanya anggota keluarga 11 yang akan mengenali cincin ini. Dia memang tersangka utama. Tapi bagaimana dia melakukannya? Aku baru ingat. Jadi begitu. Di keluarga 11, anak laki-laki lebih diistimewakan daripada anak perempuan. Hanya nenek 11 yang benar-benar menyayangi cucunya. Memang begitulah kenyataan di keluarga Shi. Pejinggan itu bukan orang baik. Dia pernah melecehkan seorang gadis. Ternyata ada hal seperti itu. Bajingan ini benar-benar pantas mati. Adik perempuan. Aku sudah mencari di seluruh kelas. Menurutmu di mana itu? Aku masih belum tahu. Bagaimana aku harus memberitahu kakakku? Itu tersembunyi di dalam bajingan itu. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bajingan ini benar-benar berani. Bagaimana ada yang bisa tahu itu? Aku hanya pernah melihat Guru Mo sebelumnya. Buku itu punya plot seperti ini, tapi tidak pernah menyangka suatu hari aku juga bisa melihat versi nyatanya. Tapi bagaimana aku harus mengingatkan kakak ini? Adik perempuan kami benar-benar berani baik. Aku memang tidak pernah disayang di keluarga 11 sejak awal. Jika cincin itu tidak ditemukan, masa depan akan menjadi berjalan di atas es yang semakin tipis. Jack, Jongon faire la lucide. Bukankah dari awal kau memasukkan cincin itu ke dalam kotak sama sekali? Tidak mungkin. Aku sudah melihatnya setidaknya 3 kali. Pasti ada di kotak ini. Kak, jangan menanjas lagi. Kakak akan memberimu permen. Semangat sedikit ya. Kak, Jongon Sedilaji. Bahkan si junior pun di sini untuk menghiburmu. Biar kuliah, permen apa yang dia berikan padamu? Tidak ada yang menarik di sini. Aku mau ke kamar kecil. Tunggu aku di sini. Saisheng. Apa artinya ini? Adik perempuan itu, apakah dia menyadari sesuatu? Ingin memberitahuku? Kekek, aku tahu cincin itu. Siapa yang mencurinya? Bisakah kau sekarang mengirim beberapa orang? Kemarilah, pengawal pribadiku atas perintahku. Ya, sekarang juga. Baiklah.
Ayo pulang, adik laki-laki. Kami kembali sekarang. Apa yang kalian lakukan? Tangkap dia. Kalian semua sedang apa? 11 rongrong. Apa kamu sudah gila? Beraninya kau memperlakukanku. Wow. Memang pantas disebut iblis betina. Kau punya aura kuat bahkan sejak muda. Cepat, pergi ke kamar mandi dan selesaikan urusanmu. Bagaimana kau tahu? Lebih cepat. Aku masih harus kembali untuk melapor pada kakekku. Baik, Nona muda. Apakah ini masih ketua kelas yang kita ingat, yang tampak begitu rapuh? Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah seseorang menjelaskannya pada kami? Bantuan ini akan kuingat. Apakah ini yang mereka sebut sensasi manis asam yang mendebarkan dari awal hingga akhir? Aku suka. 2 hari ini bersama adik perempuan ini. Lebih seru daripada seluruh hidupku. Kakak kelima, berhenti selalu mengelus kepalaku. Itu akan menghambat pertumbuhanku. Jangan khawatir, kamu masih kecil. Kamu pasti akan tinggi di masa depan. Itu tadi. Aku akan membawamu membeli susu sepulang sekolah. Aku mau minum yogurt. Baiklah, kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Terima kasih semuanya. Dukungan penuh untuk proyek Golden Water Bay. Namun, setelah evaluasi ketat oleh panel ahli, Grup Y Kami telah mengamankan hak pengembangan proyek ini. Presiden Y bertindak tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa diam-diam mengamankan hak pengembangan proyek? Sebelum konferensi penawaran dimulai, ya? Siapa yang membuat keluarga Y terkaya di ibu kota? Kita Rakia Kesil. Hanya ikut saja. Kapan kakak setuju? Sekretaris Su sengaja melakukannya agar terlihat oleh dunia luar bahwa grup Y telah mengambil proyek Jinshui Bay. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus mengikuti jalan lama dari buku, mengambil proyek yang terbengkalai ini? Lalu orang besar itu akan celaka. Selamat, Kak Wai telah mengamankan hak pengembangan proyek Jinshui Bay. Tunda dulu proyek Jinshui Bay. Bisakah Sekretaris Su memberikan penjelasan mengenai kuartal ketiga tahun 2015 bahwa grup Y terkait daftar pengadaan bahan bangunan untuk pengembangan properti Enseng? Mustahil. Dia tidak mungkin tahu aku memanipulasi catatan. Kak Wai, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Hei, ada apa di sini? Aduh. Lihat, aduh, ini sakit. Jadi hal seperti ini benar-benar ada. Hei, bukankah ini Sekretaris Su? Wow kak, kamu tampan dan pintar sekali. Ternyata Sekretaris Su adalah Pontiana Corporazi YE. berani memanipulasi catatan, sengaja melanggar hukum. Sekretaris Su, Anda membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Pukul 2:47 Pagi, 7 Mei. Anda diam-diam mengubah laporan inspeksi kualitas beton dan menggantinya dengan akun palsu. Menurut investigasi saya, proyek Jinshui Bay melanggar peraturan renovasi bangunan secara serius. Sekretaris Su, mengapa Anda menjebak saya? Ini Sekretaris Su, semua bukti kejahatan. Kami akan segera membutuhkan kerjasama Anda untuk memberikan pernyataan. Mohon jaga agar ponsel Anda tetap dapat dihubungi. Kenapa sudah 10 tahun berlalu? Kenapa masalah itu tiba-tiba teringat? Kamu bisa memikirkannya di penjara. Pikirkan sampai kamu mati. Aku juga tidak akan memberitahumu. Bawa mereka pergi. Bagaimana dikianati oleh saudara yang dipercaya bertahan-tahan. Kakak pasti patah hati. Kakak, ini pelukan. Jangan sedih kakak, orang jahat tidak sepadan. Terima kasih, adik kecil. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Nona Kessil. Coklat Swiss impor. Mau nggak? Dinier. Penipu. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Oh tidak,
Tidak. Aku bukan penipu. Saya Direktur Michen. Kamu direkturnya. Aduh, Aku bahkan pemeran utamanya. Direktur Michen. aduh. Lia, si Kessil t'a humana yang benar. Direktur Michen, sang mentor yang membimbing abang kedua meraih kesuksesan aktingnya. Menyutradarai banyak film blockbuster internasional di masa mudanya. Gilles Pukin Panapo. Kamu adiknya Yelan, kan? Saya ingin mengundangmu, bersama kakak aktormu yang memenangkan penghargaan, berpartisipasi dalam acara bersama, acara varietas orang tua anak. Boleh? Program varietas orang tua anak. Ya, awalnya, kontrak ditandatangani dengan Yelan. Dia tiba-tiba melanggar kontrak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa datang que signer un truc Mansgatnia. PAK Tua MI. Dia benar-benar diizini. Aku pulang. Oh, Abang Kejua. Oh, si bodoh yang sedang kasmaran. Lama tak jumpa, abang kedua. Lagi nyari duit di mana aja nih? Sekarang sampai ngurusin pemakaman segala ya? Terlalu sering jadi pemeran utama. Saatnya ganti jadi peran pendukung. Ada APA? Nggak banyak. Cuma kamu selalu bilang, kamu bersama, cahaya rembulanmu. Jadi kupikir, ada angin apa kamu kemari dengan waktu luang begini? Hanya antak jalan-jalan. Ada apa dengan itu? Hehe, nggak banyak. Mana obat tetes mata? Mending makan kantong darah daripada mengajak adikmu untuk ikut acara varietas saya. Aku melihat semuanya. Tangisannya palsu sekali. Aromanya semerbak. Bahkan lebih semerbak dari teh longjing kakek. Director Me, kakak kedua benar-benar di bawah banyak tekanan. Bukan sengaja melewatkan acara variety show MU. Adik perempuan sangat sopan. Benar saja, jika seseorang tidak meledak dalam diam, mereka akan menjadi terpelintir dalam diam. Melihat betapa menyedihkannya kakak kedua, aku tidak akan menyebutkan cinta tak tercapainya pada kakak kelima. Masalah penipuan yang memihak demi uang. Lagi pula, sirang penyelamat hidup yang tak terlupakan. Dari cahaya putih menjadi lumba-lumba, siapapun akan sulit menahan pukulan seperti itu. Dengarkan aku. Terima kasih. Kakakmu habis kamu permalukan. T'es canon apa? Tidak datang ke acara guru. Pengalaman variety show pertama. Bagaimana aku bisa mulai memberitahumu bahwa dalam daftar tamu ada penipu yang dulunya cahaya putihku, cemas dan lelah. Aku akan memberimu bayaran akting penuh. Biaya penalti kecilmu. Aku menginginkanmu, bukan uangnya. Kenapa tidak ikut acara variety showku? Karena adikku juga tidak tertarik. Tidak percaya padaku? Tanya saja dia. Kapan aku pernah bilang begitu? Adik kecil, apakah kamu mau ikut? Acara variety show paman. Aku benar-benar merasa ini merepotkan. Si cahaya putih penipu itu juga akan hadir. Keluarga Yemiu membiarkan uang lolos dari genggaman. Lebih memilih membayar biaya penalti daripada menghasilkan bayaran akting jutaan dolar. Aku akan pergi. Pergi. Tambahkan aku sebagai teman. Ingat untuk mentransfer uangnya. Transfernya sudah dikirim. Ya, serius deh. Rekaman Lusa. Aku jemput pakai mobil nanti. Bagaimana kalau sama kakak kedua? Ya. Hati-hati di jalannya. Dada, bye-bye. Kakak kedua terus berprestasi di acara variety show ya, dengan cahaya putihmu, mengakali dan mengelabui. Oke, lihat saja nanti bagaimana aku berurusan denganmu. Hei, jangan lari. Sama sekali tidak seperti kakak laki-laki. Sekampilan enak-enak bilam duesa. Zimata Duitan Kecil. Selamat datang semuanya di acara variety show langsung. Bakar, keluarga, Kita semua. bertemu untuk pertama kali. Baiklah, Mari kita semua memperkenal diri. Yelan, kamu duluan. Yelan. Keheningan sang kakak begitu memekakan, bahkan getaran jakunnya, memiliki keanggunan sebuah karya seni. Bagus sekali. Selanjutnya. Apa itu yang melayang lewat? Kamudov. Nikmati kehalusannya, Yelan dan kakaknya. Mereka sepertinya tidak akur. Anak-anak tersayang. Kakak tersayang kita. Kakak macam apa ini? Cinta penggemar itu seperti daun bawang. Dipotong satu demi satu. Tidak bisa dianggap serius. Anak ini tahu banyak sekali. Lupa memperkenal diri. Saya Penyani Zhang Mingzi. Ini adik saya Zhang Kui. Halo semuanya, saya Bai Zhao. Di sebelah saya sepupu saya Lin Ranran. Bai Zhao yang cantik, jangan gunakan jebakan cantik padaku. Kalau tidak, aku akan membalikan rencana mereka pada mereka. Ada apa, Ranran? Kamu merasa tidak enak badan? Saya hanya sedikit gugup.
Halo semuanya, saya Lin Ranran. Kedepannya, mohon bimbingannya. Kedua kakak beradik ini terlihat sangat cantik bersama. Pernahkah kamu perhatikan si cantik Lin Ranran dan tuan muda Jiang Qi? Pas en Yang se Razi Sekali. Xiaoxe, kamu belum memperkenalkan diri. Yuang. Di mana ada kemauan, Ishunji, kamu harus enggak. Kepribadiannya cenderung lebih tertutup, tidak berani keluar merampok orang, jujur dan baik hati. Pernyataan ini bohong. Selesai. Hahaha. Wig sutradara sampai terbang. Rasanya seperti kebebasan. Pantas saja kakak ini tidak bicara. Tidak bisa menahan kekuatan asliku. Gaya perkenalan ini berimat 3 kali. Kakak, dunia rap membutuhkanmu. Kakaknya adalah aktor peraih penghargaan Yelan. Pelankan suaramu, ini siaran langsung. Aduh, Yelan dulu pacarmu. Dia selalu yang paling memanjakanmu. Jangan khawatir, Yelan pasti masih tidak rela melepaskanmu. Itulah mengapa dia datang untuk berpartisipasi di acara ragam ini. Dia pasti menungguku untuk balikan. Aku yang akan memandu. Di episode ini, aku akan memimpin semua orang untuk mengapresiasi arsitektur unik ibu kota dan juga kediaman Tuan Moye. Nama Moye kok kedengeran familiar ya? Moy, bukankah ini nama panggilan yang kakek kedua gunakan saat bepergian? Nama aslinya adalah Yemo. Jujur saja, menukar namanya terdengar cukup berbudaya. Moye hanya berarti Tuan Mo, seorang kakek yang berdelusi masa remaja. Kita beruntung hari ini telah mengundang Bapak Moye yang terhormat untuk bergabung bersama kita untuk memberikan pengantar. Mari kita sambut dia. Selamat datang semuanya di rumah sederhana saya. Izinkan saya mengajak Anda semua berkeliling dulu. Sungguh rumah sederhana yang bagus ini. Aneh. Siapa yang mengkritikku? Ada apa sama Pak Tua itu? Oh, nggak apa-apa. Silakan aja. Oak. Silakan masuk. Rixin RX. Ini aku di ibu kota, salah satu properti. Yah, ini bukan yang terbesar. Tapi aku sangat suka gaya desain interiornya. Pamer ya? Rumah mewah ini luasnya 1.500 meter persegi. Gadis baik memesan kamar tidur 13 taman teh melati, 666. Gadis baik punya total 7 kamar tidur, 6 dapur, 24 kamar mandi, sebuah perpustakaan dengan kubah kaca patri. Ada juga danau buatan. Beichen Kiangang Moli membuat penampilan agung. Wow, ini benar-benar luar biasa mewah. Dia satu-satunya gadis kecil yang hadir. Pasti dia yang bicara barusan, tapi dia tidak membuka mulutnya. Kakek, mataku merah. Jangan bikin aku gila di tempatmu. WKWKWK. Bahkan belum masuk, sudah diusir oleh pengawal. Bejinika Karakerja Dunia Orankaya. Aku tidak mengerti lagi. Tentu saja, yang paling aku banggakan masih adalah koleksi, ruang koleksi kaligrafi. Kakek Mo, Anda luar biasa. Berapa lama kamu melukis gambar itu? Ini sulit dikatakan, bisa dari beberapa jam hingga beberapa hari. Lalu berapa jam kamu berlatih setiap hari? Mendengarkan, late summer, dedikasi sekali. Half Portion telah bergabung dengan siaran langsung 4. Benar-benar pantas disebut sepupu yang rajin dan tekun. Xiao Zhao, belajar tidak pernah berhenti, bahkan saat jalan-jalan. Tidak ada permintaan maaf setelah menabrak seseorang, sama sekali tidak punya sopan santun. Kakek kedua. Yelan melihat rumahku. Bagaimana menurutmu? Lumayan bagus. Bagaimana perbandingannya dengan kaligrafi kakekmu? Paman kakek kedua, apakah Anda dan kakek masih marah satu sama lain? Kalian berdua bersaudara sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Mengapa terus bertengkar sepanjang waktu? Ini tentu karena kakek adalah seorang pria yang berjuang untuk kekuatan sepanjang hidupnya. Ini cucu perempuanku yang belum pernah kutemui. Aku benar-benar bisa mendengar pikiran terdalam cucu kesayanganku. Sungguh, darah lebih kental dari air. Omong-omong, kakek kedua hidupnya susah, berjuang seumur hidup, namun selalu kalah dari kakek. Jangan marah. Kakek, tolong tenang. Adik perempuan masih kecil. Kakek kedua sejak kecil, belajar di bawah tekanan kakek, bekerja keras dan raih keunggulan, menjadi eksekutif perusahaan, mengira akhirnya mencapai kesuksesan karir, hanya untuk melampaui kakekmu. Suatu hari yang cerah, hasilnya datang. Penu Kijambaran. Dia bertemu ketua grup, hanya untuk mendengar tentang. Apa kabar, bro? Ternyata ketua grup itu adalah kakek. Oh, ini. Kakek, tenang.
Ada apa denganmu? Kakek, kenapa wajahmu begitu merah? Tidak masalah, tidak masalah. Cuacanya terlalu panas, jadi kulitku terbakar. Para guru, sekarang waktu kegiatan bebas. Silakan nikmati pemandangan. Haha. Aïe Greco. Foto cepat. Kak Xiaoxin. Oh, soal sepupuku, kesehatannya kurang baik. Kamar kami terlalu lembab, yang membuatnya terus batuk. Malam ini, bisakah dia menginap di tempatmu saja? Otak Sinta lagi beraksi ya? Kakak tahu, Xiaosun memang yang terbaik. Ini hanya permintaan kecil dari kakakmu. Kamu pasti akan memenuhinya. Kau? Kakak, kau tahu prinsip hidupku? Siapapun yang memeras saya secara moral, akan saya kelakkan. Singkirkan keinginan membantu orang lain. Mencegah benjolan payudara. Y Xunzi ini. Kenapa dia susah sekali? Sudahlah, jangan bikin Xiaosun susah. Y Xunzi. Paling-paling kamu cuma dapat separuh kasur. Belum pernah dengar kalau rugi itu bisa jadi berkah? Menderita kerugian adalah berkah. Kalau begitu aku doakan berkahmu seluas lautan timur. Urus urusanmu sendiri kalau tidak ada kerjaan. Kalau mulutmu menganggur, jilat toilet sana. Tidak sopan. Kualitas macam apa ini? Kamu pikir kamu siapa? Tampa Y acteur Terbeck, Yanglin bukan siapa-siapa. 10 Zimo, Kak Bais Hao kasihan sekali 11. Ada apa? 110 Zimo Honghan, masuk 11 sekolah tidak haus. Tangkap ekspresinya. Close up. Berani-beraninya kamu. Sakit. Que Sini. Siapa kamu berani bicara soal adikku? Shishi, Jean Gamara, Lan. Ini semua salah adikku. Kamu dan anak 8 tahun. Apa Yang père lui dit Ributkan. Dia tidak sengaja mengatakannya. Jangan salah paham. Saat aku memuji seseorang, mungkin tidak tulus. Tapi saat aku mengkritik seseorang, itu selalu benar-benar tulus. Adikku memarahimu. Kamu tinggal dengarkan saja. Sangha protectif Teradap adik perempuan mereka. Benar, kamu tidak bisa memaksa adik perempuan untuk setuju membiarkan Bais Hao pindah. Jiang Qi benar-benar menganggap dirinya pahlawan karena ikut campur urusan orang lain. 10-27 Mistirin Jiangnian, Mangerti. Bodo. Industrie Iburan Sangakeru. Kamu hanya dimanfaatkan oleh kakak beradik Bai dan Zhao, dipermainkan oleh mereka. Datang. Adik Xiaosun masih muda, belum dewasa, kenapa kamu marah padanya? Aku. Siapa yang kamu panggil belum dewasa? Kamu tidak pantas untuk adikku memberi komentar. Ahem. Aku mengantar adikku berobat. Tidak. Adik tidak tahu betapa dalamnya industri hiburan. Kakak membawanya kabur menyelamatkan diri. Bais Hao jelas sekali licik. Kak Lan benar sekali. Kak Lan, bukan itu maksudku. Uhuk. Kak Lan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Maksud Xiaoxuan adalah Ranran. Dia melihat kesehatanku tidak baik, batuk terus-menerus, baru kemudian mencari bantuan. Adik Xiaoxuan. Ranran, dia itu sebenarnya baik banget. Sepupu. Ini yang memang harus kulakukan. Mana sih baiknya? Harum tehnya sampai tercium ke sini loh. 7 Anya APA yang ingin kau katakan? Jujur saja, kali ini aku membawa Ranran ke acara ini. Sebenarnya, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membantunya debut. Nanti di industri hiburan, tolong jaga dia baik-baik ya. Ini sudah malam, kamu pikir kamu siapa? Oh tidak, kakak yang Kazmernikan kena lagi. Kakak kedua menolak. Gadis polos palsu itu menjebak kakak kedua lagi. Pada titik ini, setuju atau tidaknya tidak penting. Aku sudah jadi bodoh sekali. Kak Xiaoxuan, aku rasa, aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kamu terus mengincarku? Tolong berhenti menanjus. Aku hanya membencimu. Bagaimana menurutmu? Kamu akan membuat kakak keduaku pura-pura menjadi pacar gosipmu. Bukankah hanya masalah aku mengucapkan sepatah kata? Bagaimana dia bisa jadi pacar gosip? Saat Bai Zhao mempermainkan kakak keduaku, dia diam-diam menggandakan milik kakak keduaku, Kansi Villa Yunlin. Bai Zhao secara khusus menyewa seorang fotografer untuk mengambil foto dirinya sendiri, sambil memegang koper, mengambil foto pura-pura pindah ke villa. Gunakan akun pemasaran untuk menyebarkannya secara luas. Kakak kedua menyangkal hubungan itu, dan kemudian dimarahi sebagai bajingan. Wan, kakakmu sepertinya sangat salah paham padaku, tidak memberiku muka sama sekali. Kenapa kakakku memberimu muka? Wan, apa salahku jika kau bilang begitu? Yelan terlalu melindungi adiknya. Itu konyol. Ye Sunzi tidak punya tata krama, dan Yelan bahkan tidak tahu cara mendisiplinkannya. Mulai sekarang,
Aku adalah pembenci Ye Sunzi seumur hidup. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan salah? Kalau begitu setidaknya kau harus tahu. Kau akan masuk penjara kan? Anggap saja sebagai pelanggaran masuk tanpa izin. Ye Sunji sebenarnya tahu. Tidak mungkin menakut-nakuti dirimu sendiri tanpa alasan. Apa yang enak-enak tahu? Xiao Xuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menerobos rumah benar-benar menyebarkan rumor tentang seseorang yang akan masuk penjara? Apakah ada bukti? Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Benarkah kau pikir Yelan bisa lolos begitu saja denganmu? Aku punya bukti. Bagaimana mungkin itu terjadi? Keringatmu bercucuran, kawan. Jauh sebulan lalu, aku habis-habisan menjual segalanya, membayar $10.000 dengan harga premium, menyuap penjaga keamanan di Villa Yunlin. Pada hari kau menyewa seseorang untuk merekam, menyalin salinan rekaman pengawasan untukku. Luar biasa, adikku, kau benar-benar sigap saat dibutuhkan. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Ya Chuan. Bukti video menceritakan kebenarannya. Bai Hao benar-benar menerobos kediaman aktor Ye. Gaya perilaku macam apa ini? Bai Hao berpose di rumah aktor Ye, Catwoman, teman masa kecil. Siaran langsung ini, dan bagaimana sikap aktor Ye? Ada acara di sekolahku, kebetulan lokasinya dekat Villa Yunlin. Kakak keduaku bilang, dia akan meminjamkan villa itu padaku. Lagi pula biasanya tidak ada yang tinggal di sana. Jadi aku masuk. Kemampuan akting kakakku setara denganku. Tak disangka malah menginap 2 hari. Aku sadar ada sesuatu yang dipindahkan. Jadi aku bergegas ke manajemen properti untuk memeriksa rekaman pengawasan. Tak pernah kusangka, ternyata pelakunya tak lain adalah bintang muda populer, Bai Zhao, yang menyusup ke rumahku. Kiza Aurore Makamapaini. Ini akan menjadi bayangan seumur hidup bagiku. Pantas saja perburuan harta karun selalu merayakan Bai Zhao. Ini saatnya untuk bertindak. Dukung aku. Kakak kedua tidak mungkin tiba-tiba punya perasaan dan merusakku, kan? Bagaimana kau mendapatkan kunci rumahku? Kau tahu ini termasuk pelanggaran masuk tanpa izin? Aku. Kau tidak mencoba memulai skandal dengan kakakku, kan? Aku tamat. Baru saja mengatur akun pemasaran untuk merilis foto-foto itu. Benar-benar hanya pemasaran. Judul menyebutkan aktris tertentu. Diduga tinggal bersama aktor terbaik. Beraninya kamu? Apa adegan tadi itu? Direncanakan dengan sengaja kalau begitu. Menginap di suite perburuan harta karun malam ini. Tekati kakak Lan. Sempurna untuk memancing sensasi. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sebaiknya panggil polisi. Hentikan. Yelan, bukankah kamu hanya sama sekali tidak punya pertimbangan? Apakah kita sudah melupakan kasih sayang kita di masa lalu? Perasaan makam APA yang ada di antara kita? Polisi sudah datang. Kak, nomor berapa yang kamu panggil? Polisi datang secepat roket. Aku tidak menelepon siapapun. Mungkinkah itu kakak sulung? Nona Bejau. Anda dicurigai mencuri informasi rahasia dari grup Y. Bukti-buktinya tidak terbantahkan. Mohon ikut kami. Ini benar-benar membingungkan saya. Bukankah Bai Hao menerobos properti pribadi? Bagaimana bisa berubah menjadi pencurian rahasia lagi? Bahwa grup Y. Apakah ini grup Y yang saya kenal? Grup Y yang mengesankan? Ya, kakak. Bai Zhao ada dalam catatan. Dia memanfaatkan kakak keduanya untuk mencuri dokumen perusahaan dan berkolaborasi dengan sekretaris Su. Jalani seluruh prosesnya. Untungnya, aku mendengarkan nasihat adik perempuanku. Kakak sulung sudah menyingkirkan sekretaris Su, dan aku tidak menyebabkan bencana besar karena Bai Zhao. Ini adalah bukti Bai Zhao melakukan pelanggaran. Petugas. Yelan, betapa kejamnya dirimu. Simpan kata-kata itu untuk kantor polisi. Sepupu. Runtuh begitu cepat. Pasti heboh. Pasti heboh. Kakak sulung. Dia memang adik perempuan kesayangan. Kakak laki-lakinya hanya rumput liar yang tidak berharga kalau begitu. Bagaimana rekaman programmu berjalan? Selain butuh tindakan, semuanya baik-baik saja. Lumayan, ketika kakak kedua saya tenang kali ini. Dia benar-benar tampan. Memang, keandalan adalah yang membuat seorang pria. Penankatan kosmetik Terbeek. Adik perempuan akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Untuk apa kamu pamer? Pertanyaan yang diajukan meskipun sudah tahu jawabannya. Untuk menghindari kakak kedua saya kambuh ke pemikiran terobsesi cinta.
Aku harus meluangkan waktu suatu hari nanti untuk membawanya ke dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Minum obat untuk mengatur tubuhmu. Dasar. Jadi ketiganya benar-benar bersaudara, dunia penuh ilusi dan kebenaran. Tidak pernah menyangka Yelan. Tidak pernah menyangka Yelan. Ternyata adalah tuan muda dari grup Y. Mendapatkan keberuntungan benar-benar pantas. Opewari Keluarga Kaya, Lingkaron Eli Sanggakako. Dia datang untuk merekam acara varietas. Dia datang untuk merekam acara varietas. Hanya untuk merasakan kehidupan. Kali ini semua berkat perburuan harta karun. Kali ini semua berkat perburuan harta karun. Jika tidak, Lan Shen mungkin benar-benar menjadi korban dari saudari teratai putih itu. Rumor menyebar. Serius? Aku tidak peduli. Akara imité la Melampoi 10 juta penonton. Melampaui puluhan juta. Kali ini, bekerja sambilan musim panas dan mengikuti Streamer. Mencapai 10.000. Bekerja sambilan, ikuti Streamer. Juga berkat adik Sun. Hari yang sangat membuat frustrasi. Tanpa izinku, ia menyala kapanpun ia mau. Jam 12:30 dini hari. Apakah adikku kelaparan sampai mati atau apa? Apakah kamu perlu sesuatu? Tidurlah. Lihat situasi ini, tidak akan bangun dalam waktu dekat. Aku juga akan tidur. Siapa? Aku. Kakak ketiga. Ada sesuatu yang terjadi. Jangan ganggu aku kalau ada masalah. Jangan ganggu aku kalau tidak ada masalah juga. Tapi kamu bisa datang padaku kalau sial. Tampaknya, adik perempuan yang malang ini, kamu benar-benar tidak bahagia ya? APA? Membicarakan adik bayiku. Mungkinkah kamu yang menggangguku? Bukankah kamu yang paling benci anak nakal? Aku tidak tahan anak nakal. Tapi aku tidak membenci adik perempuanku. Standar ganda yang jelas sekali. Siapa kamu? Katakan dengan akun utamamu. Aku. Ayahmu. Ini tepat sasaran. Secara biologis, kamu hanya bisa menjadi saudaraku. Kakak tertua seperti ayah. Dibulatkan KI bilanggaan bulat terdekat. Aku bilang aku ayahmu. Ada masalah dengan itu? Kakak kedua, apa kamu benar-benar tidak terganggu secara mental? Sejak kecil, aku tidak pernah melihatmu memanggil adik laki-lakimu sayang. Apakah kamu layak? Itu terlalu kasar, kakak kedua. Aku mendengar suara-suara berbicara. Apakah kamu memesan makanan? Sejak kecil, berapa banyak orang telah mengagumi wajahnya. Hai, satu lagi terpana. Bukankah ini aku yang miskin? 2 kata, sangat miskin. 3 kata, sangat melarat. Tabib, kakak ketiga ya? Hahaha, kakak ketiga. Bukankah kamu hanya miskin? Kamu. Aku. Dia. Aku benar-benar bisa mendengar pikiran adik perempuanku. SST. Rahasia. Halo kakak ketiga. Keahlian medis tak ternilai harganya. Ini tidak bisa diukur dengan uang. Batas kemanusiaan. Adolescence. Ujung dari sains adalah metafisika. Tanya dunia apa obat terbaik. Pertama adalah angpau. Kedua adalah uang tunai. Kakak ketiga, untuk apa kamu benar-benar di sini? Aku di sini untuk membawa adikku pergi. Aduh, pedagang manusia zaman sekarang. Bahkan memakai topeng kulit manusia. Kamu pikir aku akan tertipu? Bukankah ini kak? Jangan bicara omong kosong. Ini adalah penculik manusia. Kau harus waspada di masa depan. Tapi orang tua itu memintaku menjemput adikku. Orang ini sangat tidak bisa diandalkan. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Kemasi beberapa barang. Siap berangkat. Akhirnya, hari itu tiba. Mengikuti kakak ketiga, bukan persis untuk hidup mewah. Itu untuk melalui cobaan dan kesengsaraan. Jangan lihat betapa lusuhnya kakak ketigamu. Tapi sungguh, kakak ketigamu juga tidak terlalu menyedihkan. Sikat gigi dan pasta gigi, kau tahu. Tidak perlu membawanya. Tidak, aku tidak mau memberikannya pada kakak ketiga. Menyusahkan sekali. Aku akan bawa sendiri. Adik sepertinya lebih masuk akal dari yang kubayangkan. Kakak kedua masih terlalu optimis. Apakah dia tidak sadar bahwa setiap liburan, kakak ketiga sangat ingin pulang? Bukan karena adik laki-laki merindukan orang tua? Dia pindah karena kehabisan uang makan. Terpaksa pulang ke rumah. Sangat miskin sampai hampir harus menjual kue. Siapa sangka, kakak ketiga yang kelihatannya makmur, sebenarnya sangat miskin di kenyataan. Namun dia berjuang mati-matian. Aku sudah menyembunyikannya bertahun-tahun. Tidak muda, aku tidak akan membongkarnya. Kakak kedua mentransfer Rp30.000 padamu. Tidak masalah jika kakak ketigamu mati kelaparan. Jangan sampai kekurangan. Jika uangmu habis, minta lagi pada kakak kedua. Oke? Kakak kedua. Sedangkan aku.
Hari ini KFC-nya dapat diskon. Kamis gila. Ayo ambil KFC dan traktir dirimu. Jangan bilang temanmu tidak sayang padamu. Kakak ketiga, di mana mobilmu? Ini. Kak, kamu berangkat sepagi ini. Apakah mobilnya dijual untuk peralatan lab? Kenapa tidak naik taksi? Oak. Namun, aku hanya punya uang dari kakak kedua, 100 yang kau berikan. Untuk taksi, berarti aku tidak bisa makan. Aku belum makan siang. Jadi, tidak mungkin seperti yang kubayangkan. Jadi, Johnny aku, adikku yang paling menggemaskan. Lapar. Bisa kirim aku uang? Dia benar-benar mencoba merayuku dengan ketampanannya. Sayangnya. Kakak kedua, dia minta uang padaku. Yi Qian. Beraninya kau minta uang pada adikmu sendiri. Tak pernah kusangka, wajahku yang tak pernah kalah. Ternyata, gagal di hadapan gadis kesel ini. Ini sangat membuat frustrasi. Kau sudah bekerja keras, kakak. Makanlah. Setidaknya kau punya hati nurani. Adikku yang menggemaskan. Kau seharusnya sarapan besok, kan? Tapi kakak ketiga tidak bisa masak, jadi uang sarapan. Lagi pula, adikku sudah tahu aku bangkrut. Hidup dari kebaikan adikku, tidak masalah lagi. Kakak ketiga, masih belum menyerah juga ya? Bagaimana mengatakannya? Tentu, tapi aku harus ke bank dulu untuk menarik uang. Ini dia, Rp5.000 tunai. Kenapa bayar tunai? Tentu saja, itu membuatmu merasa beratnya uang. Di Mortimer, dibandingkan uang dan ramuan obat, itu hanya tumpukan tanah. Karena aku menyukainya. Anak-anak zaman sekarang, benar-benar sulit ditipu. Tidak seperti kita dulu, begitu polos dan menggemaskan. Baiklah. Pergi. Di mobil kedua kakak, yang daya-dayakan pada kita. Ayo berangkat. Aku akan menarik uang. Segera selesai. Kamu jaga di sini. Jangan sampai polisi lalu lintas datang memberi tilang. Baiklah. Aku janji, kalau ada polisi lalu lintas, aku akan langsung memberitahumu. UPS, agak mual. Minggir. Aduh. Hei adik. Aigreko Kari Panji, Bank Jiansheng. Kakak, cepat pergi. Polisi datang. Ya. Sudah berakhir. Mereka benar-benar menjebak kakak. Kakak, jangan takut. Aku datang menyelamatkanmu. Adik, sepertinya kamu tidak datang untuk menyelamatkanku. Lebih seperti datang untuk mengantarku. Salah paham. Adik. Terima kasih, adik. Aku benar-benar ingin punya anak sepertimu kelak. Semonis kamu. Bayi berhati baik. Filter apa ini? Sampai jumpa. Kakak ketiga, bisa pegangkan ini untukku? Aku mau foto. Berikan pada kakek dan yang lain. Ini. Agak tidak pantas. Lagi pula, ini perbuatan baikmu. Bukankah kamu yang seharusnya mengambilnya? Tidak apa Bang. Dengan tinggimu, semakin menonjol. Panji ku ini, bagus tidak? Itu bukan hal yang penting. Bacakan untukku, apa yang tertulis di sini? Karen. Kamu. UPS, ayolah bang, jangan serius-serius. Ayo, cheese. Hihi. Tempat ini bersih sekali. Aku hampir jadi miskin.
Kakak ketiga, memang sangat miskin. Aku masak duluan ya, setelah kamu selesai mandi. Pas untuk... Kakak ketiga, kamu masak. Benar, masak untuk dirimu sendiri, lebih hemat biaya. Kakak ketiga, pergi buat film. Aku bahkan sudah memikirkan judul untukmu. Namai saja, Summerhidap Penu Kapitasasan. Percayalah padaku, oke? Aku bisa melakukan apa saja, cepat menguasainya. Kak, apapun yang membuatmu bahagia. Kamu akan tahu saat mencobanya, betapa lezatnya makanan di luar. Mari kita pesan makanan dari luar dulu. Jangan khawatir, Kak. Meskipun kemampuan memasakku tidak hebat, tapi aku ahli pesan antar makanan. Aku baru saja memesan makanan dari luar. Kak, sekarang ada masalah yang sangat serius, yang membutuhkan kita bersaudara untuk menghadapinya bersama. Kakak ketiga, bau sekali. Bau apa itu? Itu makanan yang kubuat, bau yang berasal darinya. Apakah kamu memasukkan durian di dalamnya? Aha. Steamboat yang kubuat. Beberapa hari lalu, spesialisasi lokal yang dibawa pulang senior. Steamboat, Daging Sapi. Kakak ketiga, pernahkah kamu mendengar tentang Steamboat Daging Sapi? Juga dikenal sebagai steamboat kotoran sapi. Aku tidak tahu sebelumnya, sekarang aku tahu. Aduh, aku yang tidak peka terhadap kenyataan. Kakak tampan. Kakak ketiga, keluarga mana yang luar biasa memberimu ini, Steamboat Daging Sapi? Beberapa hari yang lalu, dari laboratorium, dibawa pulang oleh senior. Laki-laki atau perempuan? Siapa nama? Jai Pangle. Song Wei. Siapa namanya tadi? Ada masalah? Kakak ketiga, kamu bicara tentang orang ini. Siapa namanya? Song Wei. Wei dari Ji Wei. Benar-benar dia akan membunuh kakak ketiga di masa depan. Biang keladinya. Membena. Jika aku menusuk Song Wei dari belakang, seberapa besar peluang berhasilnya? Baru saja aku berpikir tentang hancur berkeping-keping. Detik berikutnya akan menjadi seorang pembunuh. Meningkatkan statistik Kimation. Belum pernah melihat kecepatan seperti ini sebelumnya. Ada APA? Tidak suka Song Wei? Saat aku mendengar nama itu, aku sudah tidak menyukainya. Kakak ketiga, seberapa dekat kamu dengan orang ini? Bukan benar-benar teman baik, tapi saya cukup mengagumi mereka. Seorang senior dengan banyak ide menarik, terutama dalam penelitian farmasi, juga telah mencapai pencapaian luar biasa. Selain itu, arah penelitian kami tidak bertentangan. Sepelina, dalam beberapa aspek, bisa juga saling mempromosikan. Lalu kenapa sebenarnya dia ingin membunuh kakak ketiga? Tanpa alasan, padahal jelas tidak ada alasan. Sebab dan akibat. Adik perempuan, jangan terus pasang wajah sedih, apapun yang mengganggumu. Kakap. Tarik napas dalam-dalam. Masuk akal. Saat merasa tidak bahagia, tarik napas dalam-dalam. Siapa tahu, besok akan lebih buruk. Keras kepala seperti bagal, ya? Kakak ketiga, aku sudah memutuskan. Beberapa hari terakhir ini, aku ingin pergi bekerja bersamamu. Kamu baik-baik saja? Xiao Xunzi datang lagi. Mo. Sarapan bersama. Xiao Xunzi, qui t'a dit sini lagi? Mo. Sarapan bersama. Oke. Dasar kamu. Apa bagusnya? Aku tidak bertanya padamu. Kita saudara bersatu padu. Apa milik adikku adalah milikku. Kakak ketiga, kamu tidak punya uang dan tidak bisa makan, ya? Daulukala. Standar saya untuk pilihan pasangan putri saya, tidak ada persyaratan. Kemudian saya menemukan seseorang sepertimu. Tidak. Kenapa? Karena mengikuti kakak besar, 9 hari tidak makan 3 kali. Masih harus menahan kerasnya hidup. Aku tidak akan mendengarkan. Orang ini sebenarnya mencoba untuk menipu diri sendiri. Xiao Xunzi, ya? Belajar yang rajin. Penche d'Awan Mangu Batak Dir. Kau lihat, ini anak paman. Mereka semua lulusan sekolah bergengsi. Pria ini terlihat berusia 13 tahun. Wajahnya terlihat sangat jelas. Apa yang... Seumur hidup membersihkan kotoran. Adik, jangan bicara omong kosong, susu kedelai. Memang kelihatan sekali. Dulu ada seorang peramal, mengatakan hal yang sama. APA. Anakku belajar mati-matian, dan diterima di salah satu universitas terbaik di negara ini. Sekarang dia sudah menjadi, di rumah sakit tersier, direktur bedah kolorektal. Apa yang memang ditakdirkan, pasti akan datang. Dan apa yang tidak ditakdirkan, jangan dipaksakan.
Jangan terlalu cengeng. Tetap harus belajar giat. Setidaknya, belajar itu bisa dapat yang manis. Tanpa belajar, susu kedelai, cuma bisa dapat yang basi. Kamu benar-benar tahu segalanya, kakak ketiga. Apa yang kamu bicarakan? Sangat senang. Itu dia, pembunuh yang meledakkan kakak. Halo, Meneer Song. Adik kecil. Halo. Maaf, Manager Song, adik saya, agak malu dengan orang asing. Saya mengerti. Adik kecil, sampai jumpa. Perilaku orang ini cukup aneh. Kemungkinan besar bersiap untuk bertindak. Aku harus pergi ke sana lebih awal nanti. Periksa gudang obat. Gudang obat? Xiaoan. Ada apa di sini, adikmu? Kenapa tiba-tiba takut sekali pada Meneer Song? Aha, Pak Ketua Ju. Anak-anak kecil. Mungkin hanya melihat Pak Ketua Song. Sepertinya agak serius. Tidak apa-apa. Kakak ketiga. Percayalah padaku dan dapatkan hidup abadi. Sungguh ada bom di sini. Ini bukan lagi tentangku. Percaya atau tidak. Tapi apakah aku akan langsung ke... Ini. Siapa sangka? Gudang farmasi. Siapa sangka hal sebesar ini tersembunyi di sini? Dokter, bagaimana menurutmu? Kakak ketiga, ini bukan waktunya berdebat. Kita belum bisa menelepon polisi. Jika kita memberitahu si pembunuh, kita akan dalam masalah serius. Aku perlu mencari bala bantuan yang bisa diandalkan. Aku sudah menelepon, dia prajurit pasukan khusus. Dia tahu cara menjinakkan bom. Oh, bukankah ini kakak ketiga kita yang selalu sibuk? Ada waktu, Minel Epongku. Biar ku perkenalkan padamu, gadis baru yang baru saja kembali. Adik kecil. Halo kakak Kimpat, nama saya Yi Xuanji. Halo adik kecil, nama saya Ye Chuyan. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kamu bisa minta bantuan kakak Si. Kakak Si hanya ramah di permukaan. Di belakangmu, di hatinya, kamu bahkan tidak berharga seperti kentut. Orang itu, si keempat, selalu saja pecundang. Ada sesuatu yang kubutuhkan sekarang. Aku ingin menjinakkan bom. Bisakah kau membimbingku dari jauh? Tentu, adik kecil, tapi kakak sedang agak sibuk sekarang. Aku akan bermain denganmu lagi nanti kalau sudah kembali. Bom ini ceritanya berbeda. Ini sebenarnya detonator merkuri. Wow, yang asli. Casing logamnya dirancang khusus. Cangkang luarnya memiliki struktur sandwich. Lapisan luar adalah lembaran besi dan lapisan dalam adalah aluminium foil. Ada juga lapisan karet isolasi di antaranya. Demi kebaikan, tingkatkan kekuatan bom. Terpasang di atas. Bahan peledak C4 yang bisa dibentuk. Begitu seseorang menekan tombolnya, dengan ledakan, aku bisa mengumpulkan bayaran terakhirku. Kakak, aku hanya berpura-pura tadi. Tapi kakak, sekarang aku agak menyukaimu. Mereka berdua bersama, tidak akan ada hasilnya, reaksi kimia yang mengerikan. Sekarang aku bisa membimbingmu. Bomnya sudah dijinakkan? Tunggu aku. Aku datang. Kau boleh kembali sekarang. Kakak keempat bodoh datang terlambat sekali. Aku sudah selesai menjinakkannya. Seseorang mencoba mencelakai kakak ketiga. Ayo kita cari dia sekarang juga. Ini. Bomnya sudah dijinakkan. Aku menonton analisis videonya. Sudah dijinakkan kok. Utamanya mewarisi dari protagonis wanita di buku. Kemampuan menjinakkan bom dan perlengkapan medisnya. Saat dia dulu tidak mampu membeli mainan, kakak keempat akan membuatkan model bom untuknya sebagai gantinya. Membuatnya agar sang protagonis wanita bisa membongkar. Ini memang suara adik kecil. Diam. Sepertinya semua orang di rumah bisa mendengarnya. Pikiran adik kecilku. Ayo pergi. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Siapa kau?
Kamu tidak berpikir, dirimu keren menikmati ini sendirian kan? Sampah macam apa? Berani merencanakan sesuatu terhadap kakakku? Jadi kau adik Ye Qian. Kau hanya tahu aku merencanakan sesuatu terhadap kakakmu, tapi tahukah kau apa yang kulakukan? Biar kupikirkan. Kau ada di gudang obat. Minanam bom. Bagaimanaku? Wow, kakak keempat tampan sekali. Sangat mengesankan. Hanya dengan lambaian tangan. Kakak keempat, ayo naik. Benar-benar hebat. Adik perempuan ini benar-benar menggemaskan. Ko. Bagaimana kau tahu rencanaku? Habisi dan serahkan ke kantor polisi. Adik kecilnya di mana? Dia sudah di mobil. Kakak ketiga, dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ya? Kalimat terakhir itu, apa hubungannya dengan ini? Dengan kondisi tubuhmu, kamu pasti akan sakit karena kelelahan cepat atau lambat. Kalau jelek ya harus latihan, Kak. Si keempat, pelakunya, juga sudah ditemukan. Bomnya sudah dijinakkan. Kenapa belum berangkat? Kakak ketiga, jangan berani membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Dua Raja, aku menang. Kemenangan besar. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak ada yang menang terus. Aku tidak melakukan itu. Jangan curang. Lihat, siapa yang sebenarnya curang di sini? Kamu bercanda? Ini kamar asramaku. Beginikah caramu bersikap? Kak, malam ini kita tidur bareng yuk. Kita bisa main kartu semalaman. Tidak, kamu tidur di sofa saja. Aduh, Kak. Asrama ini cuma punya 2 kamar. Kamu tidur saja sama adikmu. Aku punya fobia kuman. Pokoknya tidak boleh tidur dengan adik kecil. Kamu yang tidur di sofa. Baiklah, baiklah. Kamu juga sebaiknya segera istirahat. Besok aku masih harus mengantarmu ke tempat kakak kedua untuk berpartisipasi dalam kobarkan semangat, cinta keluarga 2. Selamat malam, kakak ketiga. Lama sekali baru bisa ketemu adik kecil lagi. Zepi. Aduh. Hei, sudah selesai merekam acara varietasnya. Kebetulan dalam beberapa hari lagi, kakek akan merayakan ulang tahun ke-60. Nggak usah pulang. Tiket penerbangannya sudah dibeli. Ajak adikmu sekalian. Langsung saja ke bandara. Oh, buru-buru banget ya? Kakak kedua, koperku sudah penuh. Bisa pinjam kopermu untuk memasukkan barang-barang? Makanya aku bilang, bawa koper yang lebih besar. Kamu sengaja malas. Barang-barang kecilmu ini, masukkan saja seenaknya. Mudah terlewat. Begitu ya? Omong-omong, kakakku baru saja menelepon. Kakek kedua akan segera datang. Merayakan ulang tahun ke-60. Kemasi barang-barangnya. Ayo langsung ke bandara. Ulang tahun kakek. Lupakan saja. Sudah lupa apa yang terjadi. Waktunya tidak cukup. Aku lebih baik lanjut berkemas. Mengatakan setengah kata itu seperti makan nasi dingin. Psst, kenapa kakakmu belum pulang? Apakah kamu sudah memberitahunya? Sama sekali tidak. Pasti. Sudah aku bilang ke yang kedua. Kita sudah konfirmasi waktunya 2 kali. Secara logika, seharusnya mereka sudah meninggalkan bandara sekarang. Psst, buruan telepon lagi tanyain. Ada APA? Serius. Kamu di mana sekarang? Kok kita belum berangkat dari bandara? Kami sudah mau keluar. Kalau soal adik kecil, Dia Situyu, Santapan Peng Hibur Hati. baru saja melahap habis. Semangkuk Besanasi Katsu Penutzinta. Langsung tertidur. Cepat katakan, ada apa sih ini? Si kecil tertidur. Tertidur. Gadis kecil ini, betapa santainya. Psst. Di mana ini? Aduh. Gadis Y, ini rumahmu. Hehehe. Kenapa kamu tertidur? Kamu sama sekali tidak punya rasa hati-hati. Kamu bahkan tidak akan tahu jika seseorang mengkhianatimu. Tidak mungkin. Kakek tidak akan pernah mengkhianatiku. Kakek paling sayang padaku. Kakek, aku masih ingin tidur lebih lama. Masih ingin tidur? Kalau begitu silakan. Pergi tidur dan tidurlah. Ketika kamu bangun, kakek akan mengadakan makan malam penyambutan untukmu. Terima kasih, kakek. Silakan. Aku sudah bangun sekarang. Cepat datang. Sebuah tradisi kuno di rumah kita. Ini akan segera dimulai. Segmen kuno apa?
Itu artinya sesi obrolan biasa. Hey Yunhui, Menurutmu kapan orang-orang Kepercayaan paling mudah runtu? Kakek diam-diam mengkritik kakak sulung di sini. Sepertinya terakhir kali ada masalah dengan sekretaris di sekitar kakak sulung yang hampir menghancurkan keluarga kita. Bagi kakek, itu menyebabkan kakak menjejakkan. Ketika menyangkut urusan kepentingan. Benar sekali, sama sepertiku. Ketika aku tidak bisa menemukan remote control, aku tidak hanya mencurigai kakakku, aku bahkan mencurigai kakekku. Jadi beginilah kepercayaan yang kumiliki padamu. Hanya seharga remote control. Tidak peduli seberapa tulus hati di awal. Setelah naik turunnya kepentingan, pada akhirnya, itu mungkin juga jadi buruk. Pahitnya cinta. Sudah cukup? Kakek. Hehehe. Aduh. Jika kamu sekarang kembali ke kelas 3. Dalam perjalanan ke sekolah. Kamu menemukan 100 rupiah. Lalu kamu, bagaimana itu akan ditangani? Serahkan pada guru. Yo. Tidak ada lagi pikiran kasmaran. IQ juga kembali normal. Hahaha. Si kecil. Bagaimana denganmu? Apakah aku mengambil uang lembaran utuh atau Tukarkan uang besar. Pertama, beli permen senilai 1 rupiah, Pewake Campbellian. Lalu bayar 30 rupiah lagi, pujian sesekolah di bawah bendera nasional. Siapa yang tahu sekolah ini? Apakah kamu menyembunyikan uangku? Lalu beri kakek 30 rupiah lagi, menghormati kakek. Aduh. Baiklah, baiklah. Benar-benar pantas menyandang gelar cucu kesayangan kakek. Bagaimana dengan kakak-kakakmu kalau begitu? Tidak. Hanya untuk kakek. Hahaha. Masih berebut perhatian di saat seperti ini. Potong, menggunakan ini sebagai alasan untuk melampiaskan. Sungguh cara merayakan ulang tahun ke-60 MU. Betapa mewahnya. Motua adalah adik dari kepala keluarga Y. Lahir dari keluarga kaya. Berfoya-foya itu wajar saja. Wow, kue yang besar sekali. Tapi bagaimana kita akan memotong ini dengan meriam? Ini kue ulang tahunku. Kamu ambil foto juga. Untuk kenang-kenangan? Sama sekali tidak. Aku akan segera posting di statusku. Pamer di status. Beginilah cara menjaga persahabatan. Lalu bagaimana kau menjaganya? Ini tentang hadir, saat makan makanan enak, memikirkan seseorang, lalu mengambil foto dan mengirimkannya pada mereka. Hahaha. Kau, benar-benar modern, ahli dalam menjaga persahabatan. Paman kedua, bukankah kau akan makan kue? Tidak perlu, kakek tidak makan, hahaha. Paman kedua, apa kau tidak nafsu makan? Paman kedua, aku dan kau, akhir-akhir ini nafsu makanku kurang. Aku sengaja membawakanmu sesuatu untuk membantu nafsu makanmu. Ini adalah Doji Beijing kuno. Benar. Apa enak diminum? Tidak enak diminum. Doji tidak seharusnya diminum seperti ini. Ada apa, kakek? Kau menanyakan pertanyaan yang jawabannya sudah kau tahu. Bahkan cucu kecilku bilang rasanya tidak enak. Mencoba menipu kakekmu, ya? Doji itu. Cara menikmatinya yang benar adalah, pertama, tambahkan sedikit garam. Make an akar. Celupkan cakwe ke dalam jus kacang hijau fermentasi. Ana, bagaimana paman kedua bisa mengikuti caraku? Metode yang baru saja kupikirkan berhasil. Kau, kenapa kau menatapku? Kau mau minum? Tidak, paman kedua. Bagaimana kau tahu? Aku baru saja memikirkannya tentang Haha, aku mendengarnya saat sedang jalan-jalan dari pria tua di sebelah. Oh, begitu. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Kakek. Kakak. Hehehe. Baru-baru ini, aku menemukan satu minuman lezat. Doji Beijing kuno, jus kacang hijau fermentasi. Mau coba? Doji Beijing kuno. Aku pernah mendengarnya. Bukankah kau bilang rasanya tidak enak? Itu hanya kata orang lain. Yang pemberani.
Beranilah mencoba. Hahaha. Paman kedua, apakah ini mencoba menipu kakek? Jelas sekali, dia hampir muntah baru. Itu terlalu berlebihan. Bahkan douzhi fermentasi saja sulit diminum. Kamu seharusnya minum douzhi mentah, karena... Hahaha, aku pernah dengar orang bilang, Doji menta. rasanya lebih enak daripada duji yang dimasak. Aku ambil mangkuk itu, douzi mentahnya. Tolong, hehehe. Karena, jus kacang mentahnya rasanya lebih parah. Hahaha. Benar-benar pantas menjadi cucu kakek kedua. Cucu yang baik memang. Hahaha. Ini dia anak kedua. Anak kedua. Cepat, cepat, cepat. Minumlah semangkuk jus kacang hijau fermentasi ini. Kakek baru saja mencicipinya. Rasanya sangat enak. Ya, rasanya enak sekali. Tidak. Kalian berdua. Sejak kapan kalian berdua jadi sedekat ini? Cara kalian mengatakannya. Apa kakek akan menyakiti kalian? Pernah coba? Bagaimana rasa douzi? Enak. Menurutku juga enak. Tapi rasa sari kacang hijau fermentasi ini, seperti menjilat, pria berusia 60 tahun, di cuaca 40 derajat, seperti ketiak. Cucunya langsung mundur. Kemunduran ini seumur hidup. Kamu, berhenti di situ. Apa cuma seleraku yang aneh? Aku benar-benar merasa ini enak. Adik perempuan, aku dengar kakak ketiga menampungmu. Nanti aku akan datang menemuimu untuk nongkrong. Ada apa ini? Kakak keempat, panci saya meledak. Ini. Tapi tidak terbakar. Aduh, untungnya semuanya baik-baik saja. Kamu sedang memasak atau sedang mengalami bencana? Keluarga kakak ketigamu sudah miskin. Dan sekarang kamu membakar dapur mereka. Ayo, aku akan mengantarmu kembali ke rumah lama. Ini. Apa masih bisa dimakan? Menurutmu? Aku dengar dari kakak keempatmu bahwa Kau meledakan. milik kakak ketigamu. Dapur asrama. Aku salah. Kekek. Aku tidak sengaja melakukannya. Hei. Kakak keempat melaporkanku ke atasan. Tunggu saja sampai aku meledakkan dapur. Kau berani? Aku tidak berani. Kakek tidak marah lagi. Kau boleh bangkit. Hihi. Soal ujian bulan ini. Hahaha. UPS. Dan kau masih tertawa. Lihat apa yang kau tulis. Benda APA ini? Aku bahkan tidak tahu. Apa yang kau pikirkan saat itu? Aduh. Kekek. Jangan cepat marah. Kehilangan poin di ujian ini, itu benar-benar normal. Apakah ini masalah kehilangan poin? Pertanyaan pertama dalam bahasa Mandarin. Haflin. Itu semua poin mudah. Lihat apa yang kau tulis. Ini hanya omong kosong. Bacalah dengan lantang. Bukit dan Sungai yang Dadarangi Matahari Itu Indah. Harum bunga dan rumput di angin musim semi. Lanjutkan. Usir rasa lapar. Jadilah dirimu sendiri lagi. Teruslah melangkah maju. Dari jauh aku tahu kakak-kakakku akan meraih kesuksesan. Aku benar-benar ingin makan bebek panggang. Kenapa kau tertawa? Bocah nakal? Mau bilang apa lagi soal kamu? Kalau lagi ujian, yang terlintas di pikiran cuma makan. Jangan tekat. Kalau belum selesai menulis, berdiri saja di pojok sebagai hukuman. Beres. Bobby Madi takut air mendiri. Semakin dekat waktu sekolah, semakin aku menunda-nunda. Aku benar-benar sangat menyukai perasaan terburu-buru di menit terakhir ini. Tidak perlu khawatir. Nanti, dengan wali kelas, sebuah film suspense, di mana PR-ku ringan dan menyenangkan. Nanti, akan ada banyak sekali murid-murid yang tidak menemukan PR mereka. Sebaiknya kau menulisnya dengan benar. Kak, kau tidak akan mengabaikanku, adik perempuanmu yang menggemaskan, kan? Kak, bantu aku menalan PR. Semua mûri d'Adir. C'est Caron, c'est Yaumumkan. Pesan penting. C'est Pulan, c'est Kola, Ariini. Rapat orang tua murid, sekaligus rapat orang tua murid. Barang yang disiapkan. Semua orang perlu menuli. Surat untuk orang tua.
Orang tua yang terhormat, sebagai pembuka, anak-anak semua sudah menulis surat untuk orang tua. Sekarang, semuanya, silakan saksikan. Hahaha. Humph. Hei. Hei, ayolah. Kakek tersayang. Ya. Baca suratnya lebih teliti. Jangan sampai guru tahu. Sebenarnya aku tidak tahu harus menulis apa. Tidak ada yang tertulis. Kalau dibilang, dia ingin kau berpidato di panggung, tolong gunakan lidah yang fasih. Mengarangnya begitu saja. Mua, aku sayang kamu, cucu kesayanganmu yang sangat mencintaimu. Ya Sanzi. Apa kalian semua sudah selesai menonton? Sekarang, mari kita undang orang tua Y Xunzi. Untuk berbagi kesan setelah menonton, mari kita beri tepuk tangan meriah. Ahihi, cece. Mau bagaimana lagi, cucu sendiri, aku akan memanjakannya sendiri. Lihat orang tua ini, mendominasi seluruh permainan. Aku kembali. Adik kecil sangat merindukan kakak kedua. Kakak kedua, akhirnya kau datang, pulang syuting. Haha. Karena semua sudah berkumpul, Mari kita semua makan sekarang. Enak sekali. Ngomong-ngomong, kakek suka makan, makanan yang ringan dan lembut. Aduh. Oh, kuku sungguh berharga. Hihi. Kakak ketiga, pasti sudah lama sekali, dia tidak makan enak, nanti aku traktir, bungkus beberapa masakan. Meski sedikit cemburu, tapi adik kecil ini sungguh pengertian. Ya ampun, sudah lama sekali aku tidak pulang. Hubungan dengan adik sudah ringgok. Kenapa di mata adik Hassel hanya ada kakak ketiga dan kakek? Aku lupa menyalin PR untuknya. Aku dan adik kecil, ikatan main kartu sudah memudar. Kakak kedua pergi, syuting di hutan pegunungan terpencil. Sangat kurus, beri dia paha ayam, perlu lebih banyak nutrisi. Hehe, terima kasih adikku. Kakak keempat dan kelima, kemarilah juga. Hihi. Aduh, kok bisa mereka semua bereaksi begitu cepat, seolah-olah bisa mendengar pikiranku. Astaga, kakak keempat, bagaimana kau tahu? Aku suka makan masakan ini. Hey. Enak, tambah lagi. Kakak keempat, Stranger kau pulang makan malam. Kok sekarang ada waktu? Aduh. Kakak keempat belakangan ini akan pergi misi, akan lama sekali, baru bisa bertemu adik lagi. Oh, aku sangat merindukanmu. Aku bebas, bisa beri kakak keempat panggilan video. Mere Podcast. Astaga. Tidak. Sekalipun dihentikan, keluarga bangkrut, tetap tak bisa menghentikan kakak keempat. Nasib tragis. Misi ini akan merenggut nyawa kakak keempat.